Ngopi bersama, rokok bersama untuk membahas informasi-informasi yang teraktual yang terjadi di Kabupaten Melaka, yaitu terkait banjir. Banjir ini kan sering terjadi setiap tahun, dan ini sebenarnya sudah ada solusi ya. Sebenarnya sudah ada solusi dari pemerintah. Beda kalau misalkan barusan terjadi tahun ini. Kalau barusan terjadi tahun ini, itu pemerintah masih berpikir, ya toh, mencari titik terang solusi yang terbaik untuk bisa mengatasi. Tapi ini kan udah terjadi tiap tahun, apalagi di daerah-daerah yang sama, ya kan? Di daerah-daerah yang sama. Tahun 2000 itu kan terjadi banjir bandang ya, yang menelan ratusan bahkan ribuan korban jiwa. Nah, pemerintah sebenarnya belajar dari itu. Banjir bandang itu dan juga ini yang terjadi tahun-tahun belakangan ini kan mau dibilang kecil sekali. Sebenarnya sudah ada solusi. Tapi sampai sekarang ini masyarakat kok masih tetap jadi korban banjir. Ya sekedar pendapat, usul saran segala macamnya. Oke, kita Melaka ini ada satu aliran sungai, daerah aliran sungai yang besar. Sungai ini menampung air yang Kapasitas airnya cukup besar ya. Dari 2 kabupaten, 3 kabupaten lah, Kabupaten TTU, TTS, Dan berakhir di buangan terakhirnya ke Kabupaten Melaka. Di Kabupaten Melaka. Imbas dari banjir ini otomatis pasti kenanya di daerah yang dekat daerah aliran sungai di Melaka ya. Nah, kalau hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, otomatis pasti kalau daerah aliran sungai tidak bisa menampung, volumenya besar, berarti biasanya banjir di desa-desa yang ada di sekitar situ. Beberapa waktu lalu ada di Kecamatan Melaka Tengah dengan Melaka Barat, ada beberapa desa itu terkena dampak banjir dari Sungai Benenan ini. Itu diakibatkan karena tanggul katanya di tanggul Nemana ada jebol. Solusinya pemerintah harus memperhatikan tanggul ini, minimal ada perawatan per 6 bulan lah. Nah, kalau tidak, tiap tahun akan terjadi banjir terus. Nah, pemerintah harus hadir sebagai solutif. Jangan terjadi banjir, pemerintah hanya bisa memberikan bantuan misalnya beras, mie, tenda, segala macam lah. Ini tidak akan berefek yang bagus dan tidak bisa mengatasi banjir. Harusnya pemerintah itu hadir, berpikir bagaimana caranya sehingga tahun-tahun berikutnya, musim hujan berikutnya tidak lagi terjadi banjir, karena dampaknya besar sekali. Misalnya daerah pertanian masyarakat Kabupaten Melaka yang memang sebagian besarnya itu petani, punya lahan yang luas. Kalau misalnya lahan jagung sudah terendam banjir minimal dia 2 hari saja, itu sudah gagal panen pasti. Terus kalau air ini tergenang misalnya 2 atau 3 hari, otomatis sarang nyamuk pasti berkembang. Dan ini demam berdarah, beberapa bulan lagi pasti akan ada kasus demam berdarah. Kita berharap memang tidak terjadi, tapi alangkah baiknya kita mencegah. Ini bukan menyalahkan pemerintah, tapi memang pemerintah harus berpikir keras untuk mencari jalan keluarnya. Jangan terjadi banjir, lalu kita ke sana membawa beras segala macam, itu tidak. Hari ini kau berikan bantuan itu, besok habis, itu sudah habis. Karena tidak mungkin
turunkan beras bertonton, mie bertonton, tidak mungkin. Pasti ala kadar. Dan ini bagi saya, anggapan saya ini pencitraan. Pencitraan daripada oknum yang terlibat di situ. Oke, mungkin hanya itu saja. Oh ya, ada satu lagi. Ada daerah tertentu yang banjir ini tidak disebabkan karena daerah aliran Sungai Benenai. Ada desa tertentu yang drainasenya tidak berfungsi dengan baik, sehingga ada genangan air. Itu bisa berlarut-larut sampai berminggu-minggu juga. Dampaknya sama seperti yang tadi pertama itu. Jadi solusinya ya dinas-dinas terkait, PUPR mengoptimalkan drainase ini sehingga jika terjadi hujan, ya hujan air itu mengalir pada tempatnya dan langsung ke hilir, ke laut lah, sehingga rumah-rumah warga tidak tergenang air lagi. Oke, mungkin hanya itu saja. Nanti pendapat yang lain dari teman-teman kita tuangkan bersama di sini. Terima kasih. Mau ditanyakan. Selamat sore Bung Nofri. Ya, ada satu hal poin penting yang sudah disampaikan oleh Bung Frido ya tadi. Menurut Bung Nofri sendiri seperti apa untuk mengatasi banjir di Kabupaten Malaka ini? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang menurut saya cukup bagus, cukup menarik untuk dibahas hari ini. Ya, kita menilai banjir adalah masalah sosial ya, juga masalah alam yang memang tidak direncanakan. Tapi kita atau masyarakat bukan berdiri sendiri, tetapi masyarakat di dalamnya ada pemerintah. Dalam artian orang-orang yang teknokrat yang berkuasa di Kabupaten Malaka. Dan harusnya pemerintah tidak hanya pergi menonton dan lalu pulang, tapi jauh lebih besar pemerintah harus hadir sebagai solutif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Terutama topik yang mau kita bahas ini adalah masalah banjir. Banjir ini dari nenek moyang kita ya, sudah sejak lama yang memang sampai hari ini belum diselesaikan oleh pemerintah. Dan pemerintah, kita menilai bahwa pemerintah hari ini mengabaikan masalah banjir. Dan ini harus dikritik secara tegas, secara vulgar oleh pemuda maupun organisasi-organisasi, bahkan dari masyarakat itu sendiri untuk penanganan soal masalah banjir ini. Jadi menurut saya pemerintah harus selesaikan tanggul ya, terutama selesaikan tanggul dari bagian di mana ini, di Mota Ain, di bagian Besikama. Ini harus benar-benar diperhatikan secara serius. Pemerintah harus bekerja sama dengan dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan banjir ini. Karena dampak dari banjir ini juga adalah masyarakat. Akses air bersihnya sangat sulit, juga menimbulkan demam berdarah, dan ini adalah dampaknya terhadap masyarakat miskin yang terus bertahun-tahun menerima banjir ini, dan ini akan memperhambat roda perekonomian di dalam masyarakat itu sendiri. Dan ini perlu perhatian serius dari pemerintah. Saya tekankan, perlu perhatian serius dari pemerintah. Dan ini memang perlu semua stakeholder ini harus bekerja sama dengan masyarakat, dengan pemuda. Karena salah satu yang menimbulkan banjir ini juga penyebab atau faktor adalah buang sampah sembarangan. Dan ini memang harus disediakan. Kalau tidak disediakan, maka masyarakat, lagi-lagi masyarakat yang akan menerima dampak dari banjir itu sendiri. Terima kasih.
kemarin juga sudah terjadi, dan juga sejak tahun 2000, nah itu banjir bandang ya, banjir bandang yang menelan banyak korban. Banyak korban khususnya masyarakat di Kabupaten Melaka yang waktu itu masih bergabung dengan Kabupaten Belu. Ya, itu korban itu bisa terhitung bisa sampai ya ratusan bahkan ribuan. Datanya tidak tahu persis, tapi bahwa ada korbannya ada. Nah, ini banjir kan sudah terjadi setiap tahun dan juga sudah terjadi berulang-ulang kali. Tentunya dari dinas terkait atau pemerintah sudah mempunyai solusi atau titik terang yang bisa mengatasi persoalan banjir ini. Nah, tapi nyatanya sampai sekarang ini masih saja terjadi banjir. Nah, ini artinya bahwa bukan kita mau bilang kelemahan dari pemerintah, ya, tetapi pemerintah harus punya tanggung jawab, ya, harus punya tanggung jawab dan juga harus punya hadir sebagai solutif untuk masyarakat yang wilayah atau tinggalnya di sekitar das atau ini daerah aliran sungai, ya. Pemerintah sebenarnya sudah harus ada solusi sehingga tahun-tahun yang akan datang tidak lagi terjadi banjir, ya. Syukur-syukur bahwa setelah tahun 2000 itu banjir yang terjadi tidak sampai menelan korban jiwa, ya. Kita bersyukur itu. Tetapi belum tentu tahun yang akan datang ini tidak memakan korban. Nah, ini perlu harus ada antisipasi dari masyarakat, dari pemerintah, terutama dari dinas-dinas terkait. Ya, ini perhatian serius, ya, harus ada perhatian serius seperti yang dikatakan oleh Bung Nofri tadi. Nah, solusi konkretnya itu ya dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Melaka dan juga Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya, itu sudah harus melakukan survei di daerah atau wilayah-wilayah yang terdampak, ya, wilayah-wilayah yang terdampak itu artinya bahwa di lokasi mana yang harus dibangun tanggul, ya, lokasi mana yang harus dibangun tanggul sehingga pada musim hujan nanti, ya, di tahun-tahun yang akan mendatang tidak lagi terjadi bencana alam, dalam hal ini banjir, ya, seperti yang sudah terjadi tahun-tahun kemarin. Nah, sesuai yang data yang diterima atau yang diperoleh, sesuai data yang diterima itu, ya, di salah satu surat kabar harian Victory News mencatat bahwa sebanyak 1.115 warga atau rumah yang terendam banjir. Nah, ini kan cukup besar mau dibandingkan dengan tahun kemarin, tahun 2020. Ya, kalau tidak salah terjadi pada bulan Oktober November, itu kan ada 3 desa di bagian wilayah Kecamatan Melaka Barat. Itu di salah satunya Desa Wanmane. Nah, itu sekitar 300-an rumah warga yang terendam banjir. Ya. Dan ini sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan kalau misalkan tahun-tahun yang akan datang itu masih terus terjadi seperti ini. Kita kasihan, ya, kasihan terhadap masyarakat kita karena rutinitas kehidupan mereka atau aktivitas mereka setiap hari akan terganggu. Ya, itu kita sangat menyayangkan itu kalau misalkan pemerintah tidak memperhatikan secara serius bencana yang terjadi setiap tahun. Ya, ini bencana tahunan kalau mau dibilang, bencana tahunan. Nah, sebenarnya, ya, kalau menurut saya sih pemerintah terutama dinas-dinas terkait sudah harus punya solusi, ya, untuk mengatasi banjir ini. Kita lebih mengutamakan pada pencegahan, ya. Dinas-dinas terkait harus lebih mengutamakan pada itu, pencegahan. Bukan berarti sudah terjadi baru kita membantu atau memberi atau mensuplai bantuan terhadap korban-korban yang atau wilayah-wilayah yang terdampak. Syukur-syukur kalau, ya, misalkan banjir atau luapan banjir itu tidak menelan korban atau jiwa manusia. Tapi untuk tahun ini cukup besar, ya, menurut penilaian saya itu cukup besar karena ya, banyak rumah yang terendam banjir dan itu mereka, ya, masyarakat tidak melakukan aktivitas mereka
hampir kurang lebih 1 minggu. Dan ini kan, aduh, cukup disayangkan. Nah, kira-kira ini kita mau bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini? Siapa yang akan bertanggung jawab? Yang pasti bahwa pemerintah atau dinas-dinas terkait. Nah, kalau misalkan ini terus terjadi, publik patut mempertanyakan integritas atau kapasitas dari dinas tersebut, ya. Sejauh mana mereka punya perhatian dan juga kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Malaka, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak. Ya, ini perlu diperhatikan secara serius. Dan tidak hanya itu, tapi ya masyarakat juga harus saling memberi kontribusi juga, ya, perhatian juga untuk terus memberi informasi terhadap pemerintah, ya, membantu pemerintah agar tidak saat terjadi banjir baru kita sampaikan bahwa oh ternyata daerah-daerah ini yang atau wilayah-wilayah ini yang mengalami atau yang terdampak banjir itu, ya. Terima kasih teman-teman para jurnalis yang memang asalnya dari Melaka, yang turut prihatin juga dengan keadaan di Melaka, terutama bencana tahunan banjir. Oke, semua sudah selesai didiskusikan, ada usul, saran, solusi. Ya, kita bukan eksekutor, tapi mungkin solusi dan pendapat kita ini didengar oleh dinas-dinas terkait, lebih umumnya pemerintahan Kabupaten Melaka. Oke, mungkin usulan kami ini kalau bisa didengar dan menjadi catatan penting untuk pemerintahan yang baru nanti. Nah, entah siapa saja yang nanti dilantik, saran kami, usul saya, ada istilah atau ada pepatah sedia payung sebelum hujan. Harusnya diterapkan juga di dinas terkait banjir ini juga. Misalnya menjelang musim hujan, pemerintahan atau dinas terkait PUPR Kabupaten Melaka harus turun ke sekitar atau pesisir aliran sungai Benenai ini, mengecek titik-titik mana yang rawan tanggul, yang rawan untuk jebol kalau volume air di daerah aliran sungai itu besar. Dan ini harus ada pemeliharaan, itu harus kontinu terus. Sehingga kalau terjadi hujan lebat dari 3 kabupaten ini, Belut, TTS, Melaka, tanggul-tanggul ini harus sudah siap untuk menerima banjir ini. Sehingga banjir itu datang dari gunung, dari 2 kabupaten ini, alirannya jelas. Dari gunung turun lewat sungai Benenai ini menuju ke laut. Kalau tanggulnya pecah, tanda kalau tanggul itu jebol, berarti pemerintahan selama musim panas ini atau musim menjelang musim hujan ini tidak ada pemeliharaan atau kontrol di lapangan, itu tidak ada. Sehingga apa? Saat banjir, tanggul jebol, meluap air ini sampai masuk ke rumah warga, merendamkan lahan pertanian milik masyarakat. Baru pemerintahan kaget. Kenapa kaget? Ya karena memang mungkin selama ini tidak ada kontrol ke sana. Dan ini catatan penting untuk pemerintahan berikutnya, kalau bisa sistem kontrol ini berjalan. Nah, karena dampak buruknya ini besar sekali untuk masyarakat di sekitar daerah aliran sungai, dalam hal ini atau lebih dikenal di masyarakat luas itu Sungai Benenai. Oke, terima kasih. Nantikan kami di video-video berikutnya. Salam sehat.